Ini bangsa konyol loh. Nah ini Mahkamah Konstitusi suka-suka. Karena mereka punya kewenangan itu, kita koreksi, ya ketok aja deh. Sudah ketok mau apa kita? Kalau mereka sudah ketok kita mau apa? Mau apa? Anda mau suka suku, tidak suka baca bodoh. Konyol, kita nggak bisa bikin apa-apa. Bodoh kan kita coba di bangsa ini. Bangsa besar ini, kita bilang kita impikan demokrasi, bla 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 bla. Tapi orang 9 itu bilang legal policy ya, tanpa reasoning, kita nggak bisa bikin apa-apa. Konyol betul ini bangsa ini. Kalau cuma begini-begini saya kira enggak lah. Ini orang apa? Kalau kalian mereka bilang oh begini, begana, begini, pak, tok, tik, tok. Karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyediakan cara untuk mengoreksi, mereka punya kelakuan. Mau apa? Kalian mau apa? Hah? Mau apa? Nggak bisa bikin apa-apa. Bodoh kan bangsa ini. Tiran ini, kita apa-apa tiran, kita nggak bisa bikin apa-apa tuh. Ini despotik dalam istilah Thomas Jefferson. Ada organ yang mendominasi organ yang lain dan tidak, Undang-Undang Dasar tidak memberikan jalan untuk mengoreksi. Konyol. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya ingin bilang begini, soal presidential threshold ini sudah berkali-kali dibicarakan ya. Di Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali dibawa ke sana untuk diperiksa gitu. Di judicial review ke Mahkamah Konstitusi 3 atau 4 kali sudah ya. Dan selalu seperti biasa kita gagal dan gagal lagi. Dan sekarang kalau nggak salah Refli sama Ferry Juliantoro maju lagi, sudah kemarin kalau tidak salah untuk di judicial review soal ini. Nah saya tidak tahu bagaimana argumen mereka dalam langkah terbaru ini. Tapi yang saya mau bilang begini, ini presidential threshold ini racun bagi kita, kedaulatan rakyat, bagi rakyat kebanyakan, tapi madu bagi oligarki. Dan ini paling disukai bagi saya. Kalau mau dicek betul, mau kita tracking betul asal-usul demokrasi, demokrasi oligarki. Demokrasi itu kerjanya para oligar. Di sepanjang jalan sejarah, di sepanjang trek sejarah itu kita menemukan mereka kok yang kendalikan demokrasi. Enggak yang lain. Rakyat ya 5 tahun doang, nggak ada cek itu. Mayoritarian itu enggak lah. Tapi mari kita cek baik-baik. Mari kita kenal negeri ini. Mahkamah Konstitusi berkali-kali override usaha judicial review. Presidential threshold diterlembagakan dalam sistem kita. Dan kita nggak bisa bikin apa-apa. Sistem kita tidak memiliki kemampuan atau sistem kita tidak menyediakan cara yang konstitusional mengoreksi kelakuan MK. Mau disebut apa itu MK itu? Orang dia tidak dipilih, DPR dan DPD dipilih, presiden dipilih. Ada 2 blok yang dipilih, di satu sisi menghasilkan undang-undang, dan MK yang tidak dipilih itu mereka kalau mereka tidak mau ya sudah tidak mau, tidak jadi, dan sistem tidak bisa bikin apa-apa untuk mengoreksi kelakuan mereka. Mau disebut apa? Undang-undang yang sudah dibikin oleh presiden dan DPR yang dua-duanya dipilih oleh rakyat itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi bilang oke, kalau tidak oke, dan kita tidak bisa bikin apa-apa. Presidential threshold ini untuk alasan apapun Anda boleh cek dalam perdebatan di BP MPR. Anda tidak menemukan reasoning untuk muncul presidential threshold. Coba Anda lihat, mari kita nggak bisa setengah-setengah bicara soal ini. Coba Anda lihat. Saya ajak kita mari ngecek sekali lagi Undang-Undang Cipta Kerja. Saya bandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin diputus itu ya. Bagaimana bisa mereka menemukan bahwa cacat prosedur dari Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan bersandar pada Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Padahal judicial review di Mahkamah Konstitusi basis batu ujinya bukan undang-undang. Kalau pertentangan antar undang-undang bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar baru wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Kenapa mereka bisa bilang?
Itu oke. Mereka pakai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional. Tetapi untuk yang satu ini mereka tidak memiliki insight untuk menyatakan ini konstitusional. Dan kita tidak bisa bikin apa-apa. Bangsa ini tidak punya cara yang tersedia secara konstitusional untuk mengoreksi kelakuan MK itu. Tidak despotikkah mereka? Tidak tirankah mereka? Ini bangsa konyol loh. Tidak ada cara untuk membiarkan atau mengoreksi satu tindakan yang by akal sehat, by common sense, bla 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 bla, ini bertentangan dengan semua yang kita impikan. Coba Anda cek pasal 6, Anda buka pasal 6A yang mengatur tentang pencalonan presiden itu. Coba Anda buka. Basisnya satu kok. Karena berpuluh-puluh tahun calon presiden cuma satu. Pak Harto doang, tidak ada yang lain. Jangan coba-coba calon presiden. Calon wakil presiden ada susah. Itulah yang dibuka. Itu yang dibuka. Apa yang dibuka dengan apa yang dibuka? Dibukanya dengan memberikan hak kepada partai politik dengan satu syarat. Apa syaratnya itu? Kau ikut atau menjadi peserta pemilu, kau punya hak untuk mengajukan calon presiden, baik sendiri maupun bergabung. Kenapa sekarang? Itu argumen dominan yang boleh Anda cek dari satu fraksi ke fraksi lain, dari seluruh anggota BPM MPR pada waktu itu. Tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Tidak ada itu orang bicara mengenai angka-angka di dalam perdebatan di BPM MPR pada waktu itu. Asal partai itu menjadi peserta pemilu, tercipta hak dia untuk mengajukan calon presiden. Baik sendiri maupun bergabung. Boleh cek dalam perdebatan di BPM MPR. Nggak ada yang lain. Anda tidak menemukan angka itu. Dari mana Mahkamah Konstitusi dapat membenarkan angka itu? Kenapa Mahkamah Konstitusi menolak presidential threshold itu dengan mengatakan itu legal policy, sementara di sisi yang lain Mahkamah Konstitusi membiarkan, katakanlah menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan bersandar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undangan. Kenapa mereka tidak bilang itu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengintroduce materi muatan dari berbagai ragam undang-undang itu sebagai legal policy? Dan ini Mahkamah Konstitusi suka-suka. Karena mereka punya kewenangan itu, kita koreksi, ya cetok aja deh. Sudah ketok mau apa kita? Kalau mereka sudah ketok kita mau apa? Mau apa? Anda mau suka syukur, tidak suka baca bodoh. Mau apa? Nah, sistem tidak menyediakan cara untuk mengoreksi. Jadi mereka suka-suka. Tidak cukup anggota bela sistem kita ini. Tirani 9 orang itu. Mahkamah Konstitusi itu. Tiran terhadap DPR, tiran terhadap DPD, tiran terhadap rakyat. Anda senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Karena dia bisa dikoreksi kok. Mau apa? Mau apa? Saya mengerti demokrasi tidak ada urusan dengan banyak calon dan segala macam. Orang Amerika Serikat itu Anda kan tidak berani mengatakan bahwa Amerika Serikat itu tidak demokratik kan? Padahal calonnya paling banyak cuma 3. Paling banyak cuma 3. Amerika itu sepanjang sejarahnya paling banyak 3 kok. Pertama cuma 1 orang, yang kedua 2 orang, yang ketiga 3 orang. Aaron Burr, John Adams, and Thomas Jefferson. Begitu seterusnya. 3 paling. Dan Anda berani bilang Amerika itu tidak demokratis hanya karena calon presidennya cuma 3 orang? Nggak berani kan? Dia demokratik juga. Tapi soal kita bukan di situ. Soal kita adalah cara kita mendeprive hak ini, itu yang kita nggak masuk di akal. Cara kita mencabut, membatasi hak-hak orang, hak-hak individu untuk memperoleh kesempatan yang sama dan segala macam itu yang kita nggak setuju. Karena untuk hal sebesar itulah maka kita bikin bangsa ini, kita bikin negara ini, dan kita mengamandemen Undang-Undang Dasar agar hak-hak itu eksis, tidak yang lain. Karena itu bukan soal jumlah calon, tapi kebeningan eksistensi dari hak-hak ini yang perlu kita jaga, bukan yang lain. Dan itu yang tidak tersampaikan. Coba mari kita cek baik-baik. Jangan setengah-setengah. Anda tidak boleh berpikir setengah-setengah atau merasa ini soal biasa. Sebab apa?
Kalau saya oligarkis, ya, saya bisa saja mengabaikan Mbak Fahira, teman-teman di DPD, saya mengabaikan DPR, gampang, udah deh, berunding dengan Mbak Fahira, berunding dengan teman-temannya di sini banyak sekali, udah susah deh. Kendalikan aja Mahkamah Konstitusi, kendalikan aja 5 orang, beres kok. Kenapa? Karena sebagai orang hukum, tadi dia bola-bola bilang, ada bahaya juga itu supremasi hukum itu. Bahayanya seperti yang akan saya bilang ini. Tidak ada bisnis yang tidak kaitan dengan hak. Tidak ada apapun yang tidak ada kaitan dengan kewenangan. Dan hak dan kewenangan itu Anda menemukan untuk alasan apapun Anda hanya menemukan dalam hukum. Jadi kendalikan aja orang hukum, tulis hak Anda di situ dan beres. Disitulah kerja oligarki. Sebabnya tadi bilang, kalau Anda mau kendalikan para pembentuk undang-undang, kendalikan para pembentuk hukum. Pembentuk hukum kedua, ada hukum undang-undang dan hukum yang lahir dari putusan. Kendalikan saja para lawgiver dan kendalikan saja para judges dan clear. Dan itu dilakukan oleh seluruh oligarki. Gampang kan? Makanya ya apa? Udah, Anda tidak usah berunding dengan DPR yang banyak-banyak itu. Anda cukup aja tunggu. Kan cuma butuh 1 pasal, tunggu aja deh. Dan sudah jadi baru pergi ke Mahkamah Konstitusi, bekerja Mahkamah Agung misalnya atau di mana bekerja, lalu kendalikan, putus, beres. Kendalikan itu hukum melalui pembentukan undang-undang atau melalui putusan hakim dan beres. Karena hak dan kewenangan lahir dari hukum. Tidak ada yang lain. Anda boleh bilang apa? Enggak. Apa? Dan sialnya kita tidak punya cara sekali lagi mengoreksi tindakan-tindakan yang parah itu. Ya kayak sekarang. Nah karena kembali kita ke soal presidential threshold, ya berulang kali tadi saya bilang, Anda tidak menemukan reasoningnya kalau orang-orang yang belajar ilmu konstitusi, original intent atau drafter intent itu Anda tidak temukan bahwa ada pembentuk pasal 6 itu punya impian untuk membuat angka-angka. Itu enggak ada itu. Cek lagi di BPMPR. Perdebatan perumusan pasal 6A itu. Enggak ada satu manusia pun di BPMPR itu yang punya mimpi akan ada angka-angka mengenai presidential threshold. Yang mereka mimpikan adalah begitu partai itu terdaftar sebagai peserta pemilu, sah menjadi peserta pemilu, dia lahir hak untuk ajukan calon baik sendiri maupun bergabung. Tidak ada impian lain. Itu yang menjadi pivotal dari pasal 6A itu. Angka-angka 1% pun yang enggak ada. Karena itu akhirnya kan Mahkamah Konstitusi tidak punya cara lain memberikan reasoning kecuali bilang ini legal policy ya. Cuma bilang itu doang kok. Dan kita gak bisa bilang apa-apa. Kan konyol betul bangsa ini. Konyol. Dia gak dapat apa, dia bilang, legal policy. Bukan oligarki polisi, legal policy. Konyol, kita gak bisa bikin apa-apa. Bodoh kan kita cobain bangsa ini. Bangsa besar ini, kita bilang kita impikan demokrasi, bla 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 bla. Tapi orang 9 itu bilang legal policy, tanpa reasoning, kita gak bisa bikin apa-apa. Konyol betul ini bangsa ini. Gitu loh. Kalau saya gitu. Nah, karena ini sudah berulang kali, saya kira Mbak Fahira, ini DPD mesti ambil langkah yang aneh-aneh dikit. Gak bisa cuma diskusi-diskusi begini terus-terus. Kira-kira kalau Mbak Fahira bisa bikin semacam national convention gitu ya, datang orang dari Ternate, dari Ambon, dari Papua sana, macam-macam, bikin kacau di sini di DPD sih. Kacau dalam arti diskusi besar, national convention atau apapun namanya untuk ini, opok-opok ini presidential threshold. Gitu loh kira-kira. Kalau cuma begini-begini saya kira enggak lah. Ini orang apa? Kalau kalian mereka bilang begini, begana, begini, pak, tok, tik, tok. Karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyediakan cara untuk mengoreksi mereka punya kelakuan. Mau apa? Kalian mau apa? Hah? Mau apa? Nggak bisa bikin apa-apa. Bodoh kan bangsa ini. Tiran ini. Kita berunding, apa-apa tiran, kita nggak bisa bikin apa-apa kok. Ini despotik dalam istilah Thomas Jefferson. Ada organ yang mendominasi organ yang lain dan tidak, undang-undang dasar tidak memberikan jalan untuk mengoreksinya. Konyol betul maksud. Jadi DPD tidak boleh begini-begini doang. Begini-begini pun ya harus ubah metode juga. Kalau DPD pun punya hasrat untuk menggolkan destruction ini judicial the presidential threshold, saya kira DPD mesti punya pasukan jurnalis kira-kira barang 100 orang.
100 orang lah kira-kira, baru masuk akal. Tiap hari ngomong. Ini persis seperti oligarki financial, oligarki gang of Wall Street itu mendesain, menciptakan the Fed. Kumpul profesor-profesor, bikin American National League, baru pakai jurnalis, kampanye di mana-mana bahwa ini bank sentral, ini perlu, kalau tidak Amerika bangkrut. Jadi bank sentral. The Fed 1913 diteken oleh Woodrow Wilson, profesor yang dipakai oleh Morgan dan Rockefeller. Profesor Woodrow Wilson itu profesor tata negara, administrasi negara. Dia dipakai oleh Rockefeller dan Morgan, Vanderbilt and the gang untuk bicara perlu the Fed. Jadi akhirnya dia jadi presiden juga. Woodrow Wilson profesor PAD itu. Profesor yang orang Indonesia bilang top itu dipakai juga sama oligarki ini. Jadi DPD mesti pakai cara oligarki juga. Nah, pakai cara oligarki juga, pakai kira-kira jurnalis barang 100 orang itu, satu visi kita tiap hari ribut barang ini. Nah, setelah itu kita bikin National Convention, pertemuan nasional mengenai bahaya presidential threshold. Bikin di DPD di sini. Ini presidential threshold ini monster bagi kelanjutan bangsa ini. Kita bikin di sini. Ah itu barangkali agak sedikit boleh lah. Tapi kalau tidak orang 9 itu kayak malaikat ya dah, enggak lah kalian apa. Karena sistem tidak memberikan apa-apa kan. Tidak menyediakan jalan untuk mengoreksi mereka, mau apa. Jadi karena mereka bikin begitu, kita bikin begini. Baku adu kita. Kalah atau menang. Sembari kita betul-betul menguliti semua argumen Mahkamah Konstitusi di putusan-putusan yang sudah itu, baru kita maju. Jangan lagi kita reproduksi mereka punya argumen-argumen lagi dan ini ulang lagi. Enggak usah deh. Karena sudah 3 atau 4 kali ini judicial review mengenai presidential threshold ini. Jangan-jangan argumennya itu lagi. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, kalau nanti ada judicial review, DPD supaya bantulah. Kemarin kan saya dengar itu Refli Harun dan Ferry, kawan-kawan itu maju gitu. DPD bolehlah bantu mereka gitu ya. Sediakan ahli barang 15 orang atau 20 orang gitu. Baku adu. Jangan kasih ahli politik 2 orang ke sana, 3 orang. Nah, galan orang tidur di sana waktu sidang tuh. Kasih DPD bantu ahli barang 15 orang lah. Bang Kepung, Gas Gafar, Mas Iwan, siapa lagi dari mana, Papua 1, Empati 1, Halwale 1, Hasanuddin 1, satu. Baku adu di sana. Terus ya mobilisasi rakyat. Orang 340 trek itu tidur di sana di Mahkamah Konstitusi. Ini. Begitu kan enggak mereka bodo amat. Karena mau apa? Coba Anda lihat. Bisa saja sebenarnya Mahkamah Konstitusi kemarin. Karena kalau saya sedikit bandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kan mereka bilang itu cacat prosedur. Itu aneh juga sebenarnya. Cacat prosedur. Kalau Anda cek prosedur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, inisiatif itu datang RUU datang dari Presiden atau DPR atau DPD. Maju ke DPR, disetujui, dibahas bersama. Disetujui bersama. Habis disetujui bersama itu prosedurnya. Disetujui bersama, pergi ke Presiden teken jadi undang-undang. Cuma itu prosedurnya. Kalau itu yang dipakai, mana siapa yang berani bilang Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional? Memang begitu kok, usulnya dari sana. Datang dari sana dibahas, di komisi, bla 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 bla, selesai, disetujui bersama, teken, jadi undang-undang. Apa? Bisa saja itu dibenarkan, dia bilang itu legal policy. Kalau isinya itu beragam-ragam undang-undang yang disatukan, legal policy. Legal policy. Bisa saja bilang benar. Tapi mereka bilang inkonstitusional dengan bersandar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Padahal itu undang-undang. Uji di Mahkamah Konstitusi bukan undang-undang, pakai undang-undang dasar. Kenapa mereka bergeser sampai sejauh itu? Kita senang hanya karena mereka mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional. Itu doang kok. Tapi kalau kita bicara dari segi perspektif intelektual, ini jadi soal. Ada bersandar pada Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau Anda itu bikin satu kreasi, ya mungkin kreasi saja, tapi kreasi yang ya karena dia punya kuasa tidak bisa dikoreksi, ini mau apa ya, bikin aja. Kenapa sih kalian? Ya bukan soal logis dan tidak logis. Hanya karena mereka punya kuasa, yang kuasa itu tidak bisa dikoreksi, jadi mereka bikin. Dan kita tunduk dan taat aja. Kita bilang, oh iya, nanti ilmuwan belakang terus, oh iya ini kreasi, konstitusional begini, begana, begini. Biasalah ilmuwan.
Nah, itu soal tadi ini ada bahaya ini kita tidak bisa koreksi, tidak bisa biarkan cara kita menangani masalah-masalah bangsa dengan seperti yang ada sekarang ini. Saya mengerti betul demokrasi sama sekali tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah calon presiden, tetapi bagi saya bukan di situ soalnya. Soalnya adalah ini tidak koheren dengan ekspektasi dasar di balik pasal itu. Itu yang mesti kita tolak. Itu yang mesti kita koreksi. Dan cara mengoreksinya menurut saya sekali lagi, ya judicial review sudah berkali-kali, kita berharap legislative review tampaknya nggak mungkin. Jadi karena sekarang ada usaha sekali lagi untuk mengoreksi itu, menurut saya DPD dengan atau tanpa mengambil peran sebagai inisiator judicial review, saya rasa beralasan untuk memberikan dukungan secara maksimal kepada teman-teman yang sudah melakukan judicial review itu. Satu caranya adalah bukan mobilisasi ya, berkawan dengan teman-teman pers. Minta teman pers untuk terus-menerus menyediakan ruang untuk menyajikan hal-hal yang kita pandang tidak masuk akal dari presidential threshold itu. Yang kedua, saran saya, lakukanlah semacam national convention for koreksi presidential threshold itu. Bikinlah di DPD. Datangkan orang sebanyak-banyaknya untuk mendiskusikannya. Saya rasa itu mesti kita clearkan, kita bulatkan bahwa enggak. Tidak ada alasan yang cukup untuk mengatakan presidential threshold itu sebagai sesuatu yang kita butuhkan oleh karena tidak memiliki basis di dalam lahirnya pasal 6A itu. Yang justru menjadi basis lahir pasal 6A itu adalah semua partai asal dia menjadi peserta pemilu, dia punya hak untuk mencalonkan presiden baik sendiri-sendiri maupun bergabung. Perkara orang itu bergabung itu urusan mereka. Tapi hak ini tidak boleh dibatasi dengan cara yang satu dan lain hal sejauh ini terlihat tidak masuk akal. Racun ini harus dihentikan, harus disudahi agar demokrasi kita sehat dalam batas yang bisa kita terima dengan akal sehat. Saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang hebat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.